keberanian untuk memegang si kecil yang menggeliat ini. Oke, ini makhluk hidup nih. Ini makhluk hidup, dia tidak berbisa, dia tidak menggigit, ini cuma kenyal doang ya. Nih, bisa! Tapi takut mukanya. Jadi, ini adalah ulet sutra emas. Oke, kepala jangan pegang. Akhirnya, setelah terbiasa, Kamera saya ya. bisa juga memegang ulat mete ini. Ini gatal-gatal semua sih. Geli nih liatnya, ini bergerombol gini. Nah, kalau nama latin ulet ini adalah Cricula budata saya. Trifenestrata. Tri artinya 3, fenestrata artinya window. Karena memang ketika masa dia kupu-kupu itu ada kayak apa ya, corak seperti jendela katanya. Oh, ini ada yang gerak-gerak. Dan masa ulet seperti ini biasanya dia menghabiskan sekitar 1 bulan. Masa kepompong itu 3 minggu. Dan akhirnya masa kupu-kupunya itu sekitar 1 minggu dan bertelur. Setelah 10 hari dia akan menetas menjadi seperti ini lagi. Alasan lain kenapa disebut ulat sutra emas adalah karena kepompong ulat ini dapat diolah menjadi kain sutra. Dan ini memiliki fungsi. Selain untuk namanya ulat sutra, untuk bahan pakaian, ini bisa juga untuk kecantikan. Jadi, menurut penelitian ini mengandung banyak serisin, atau dia bisa membuat kulit muka itu katanya menjadi lembab, dan juga bisa anti-aging atau anti tua. Ada beberapa nama untuk memanggil hewan ini loh. Ada yang menyebutnya ulat mete karena ia senang hidup di pohon mete. Ada juga yang memanggilnya ulat sutra emas karena kepompongnya yang berwarna kuning keemasan. Dan ada pula nama latinnya, yaitu Tricula trifenestrata. Kalau sudah musimnya seperti saat ini, ya beginilah. Wah, berarti banyak sekali ya manfaat ulat ini. Ulatnya bisa dimakan, kepompongnya bisa dijadikan kain sutra, dan juga berkhasiat bagi kulit wajah. Katokku tadi banyak sekali berdiri di situ Oh ya? sampai sini. Oh ya? Masa Bu? Kan gatel bener. Udah yuk, masak aja yuk. Memasak ulat ini tak berbeda dengan memasak makanan lain. Cukup direbus dan dibacem, lalu digoreng. Aduh, udah ini. Oke, sekarang giliran masak. Dahulu memelihara ternak adalah hal yang sulit, sehingga untuk mendapatkan kebutuhan protein hewani, masyarakat Gunung Kidul harus mengkonsumsi hewan yang telah disediakan oleh alam sekitarnya, salah satunya ulat mete. Sepertinya sudah matang. Oke, sekarang mari kita tiriskan dan sajikan. Kan nggak Ini dicobain kan? dia. Belum? Ada yang gerak. Jadi kalau rasanya sendiri, rasanya seperti apa ya? Kalau untuk cari apa bandingannya saya nggak nemuin nih. Cuma teksturnya yang pasti itu tadi ketika digigit tuh kering karena digoreng, rasa bacem karena dibacem, dan teksturnya tuh seperti rada ada kemposnya sedikit. Jadi gitu. Tapi kalau rasanya seperti apa, mendingan datang ke sini deh, ke Gunung Kidul, cobain yang namanya ulet. Kalau di sini sebutnya tadi apa? Ulat mete. Ulet mete. Ulet mete atau ulet sutra. Selain aneka jenis ulat, mereka pun biasa memakan jangkrik, belalang, hingga kroto. Wow! Kita sedang mencari kroto. Wah, tak tanggung-tanggung, ada 2 sarang sekaligus.
dua tuh, yang satu lagi di bawah, yang satu lagi di atasnya lagi sedikit. Kelihatan seperti itu ada buntelan daun akasianya. Nah, itu dia. Saya yakin semut ini adalah golongan semut pekerja. Dalam satu koloni semut terdapat beberapa kelompok semut, yaitu semut prajurit yang senantiasa menjaga koloni dari para pengganggu. Nah ini nih yang dari tadi menggigit saya. Lalu ada semut pekerja yang bertugas untuk merawat telur dan larva. Semut jantan yang berfungsi untuk membuahi sang ratu. Dan terakhir adalah ratu semut. Jumlahnya 1 ekor saja. Tugasnya adalah bertelur dan bertelur. Ujuk-ujuk. Jadi kenapa alatnya itu ada kayak runcing di atasnya, karena memang digunakan untuk apa ya, menusuk si sarangnya itu biar kroto-krotonya jatuh ke ember. Tuh. Jadi di gitu-gitu krotonya akan jatuh. Ini ada di salah satu pohon favoritnya adalah akasia. Jenisnya akasia longifolia atau akasia berdaun panjang. Terus kalau gigit ini sakit loh, soalnya dia nyuntikin kayak semacam asam itu yang bikin sakit, namanya asam format. Rasanya asem. Makanya kalau suka matiin semut kadang-kadang suka ada rasa asam-asam, bau asam-asam, nah itu asam format. Dikit. Enak kok, enak. Memang enak. Nah, selain enak juga si kroto ini bagus buat perkembangan otak manusia dan juga perkembangan otak burung. Makanya kroto itu merupakan makanan favorit pemelihara burung, peternak burung, terutama burung berkicau. Menu kroto ini rupanya tak asing di beberapa negara lain. Contohnya di Italia, kroto kerap dimakan juga loh. Namanya saja yang berbeda. Semakin beragam tempat yang saya jajaki, semakin beragam pula jenis kuliner yang saya temui. Apalagi kalau kita main-main ke Kabupaten Gunung Kidul, di sini banyak sekali makanan unik yang bisa kita cicipi. Nah, kesempatan tak datang 2 kali. Mumpung sedang musim hijrahnya penyu belimbing di wilayah Kepulauan K, mari kita lihat penyu terbesar di dunia ini menari di lautan. Saya tak sendiri. Bersama masyarakat desa Ohoy Dertom, kami melaut, membelah ombak demi melihat sang penyu atau tabob. Dato. Artinya Dato. kayak panggilan buat penyu belimbingnya atau taboknya Artinya tuh naik ke atas. panggil tabung untuk harus dia naik supaya kita bisa dapat lihat dia. Oke, jadi dia harus naik biar kita bisa lihat tabobnya. Ya. Semoga cepat datang karena saya sudah mulai mabuk laut, katanya makanan. Minum air laut ya, biar hilang mabuk lautnya. Ini ombaknya gede. Tiba-tiba, warga riuh saling berteriak menunjukkan sang penyu yang mulai naik ke permukaan. Adrenalin saya semakin berpacu untuk melihat sang penjelajah lautan dari jarak dekat.
Pada momen melintasi laut, penyu tak selalu berenang di dalam air. Reptil ini menggunakan paru-paru untuk bernafas. Jadi tak heran, sesekali penyu harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Tapi hebatnya, penyu bisa menahan nafas hingga berjam-jam di dalam air. Rasa penasaran membuat saya tak ragu turun ke laut agar satu dimensi dengan penyu belimbing yang ada di hadapan mata. Wah, ternyata sangat sulit. Bukan perkara mudah mendapatkan gambar penyu berenang ketika sedang migrasi. Karena melihat kedatangan saya, penyu pun turun langsung menuju dalamnya lautan. Cukup melelahkan. Jadi tadi kita sudah bertemu dengan satu tabok, dia naik turun sekitar 3 kali, jadi saya juga naik turun kapal sekitar 3 kali. Jadi untuk mengejar gambar dia dari dalam air. Cukup melelahkan karena lihat ombaknya cukup besar. Seneng banget ini, sebetulnya percaya nggak percaya, memang penyu itu kalau orang-orang sini biasanya melakukan ritual terlebih dahulu untuk memanggil si penyu itu. Jadi ketika ke laut, kemungkinan besar ketemu dengan penyu itu. Di kejauhan, beberapa kali penyu kembali naik ke permukaan. Sayang, hingga detik terakhir, tak satu pun gambar dalam air yang bisa saya dapatkan. Penyu belimbing menjelajah dari samudra ke samudra. Bahkan berdasarkan data pemancar yang dipasang para peneliti, dibuktikan ada satu ekor yang datang dari benua Amerika ke perairan Indonesia. Masyarakat Ohoy Dertong sangat mahir mencari penyu belimbing. Di balik tingginya riak ombak, para bapak ini bisa dengan mudah menunjukkan setiap penyu yang naik ke permukaan. Penyu belimbing tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Dahulu, setiap musim penyu tiba, mereka turun ke laut untuk berburu hewan ini. Beruntung saat ini banyak warga desa yang telah sadar bahwa keberadaan penyu dilindungi. Indonesia, gudangnya makanan unik. Tak hanya di darat, aneka bahan kuliner ajaib juga datang dari lautan. Yang satu ini olahan kian atau cacing laut khas Kepulauan K, Maluku Tenggara. Nah, sebelum dimasak, kian wajib dibersihkan terlebih dahulu. Pastikan benar-benar bersih dan tidak ada pasir yang tertinggal. Menu kali ini kian asap. Jadi kunci utamanya buat perapian untuk mengeringkan dan mengasapkan kian yang telah bersih. Sebetulnya ini cara pemasakannya macam-macam ya. Ada bisa ditumis, terus kasih bumbu-bumbu. Tapi ini juga sudah enak. Bisa dimakan mentah juga. Bisa dimakan mentah juga. Tapi ini biasanya cara ini ya digunakan kalau darurat, biasanya kalau lagi berlabuh mungkin untuk nelayan, istirahat dulu seperti itu ya Pak ya. Jadi dengan yang seadanya saja, kayu-kayu di pantai, kita bikin seperti ini. Nah, ini coba saya lihat Om. Ini dia yang sudah matang. Saya penasaran dari tampangnya, memang terus terang tidak menjanjikan rasa ya. Yuk nanti kita coba deh ya. Cacing laut ini sumber protein alternatif ala warga K. Selain kaya gizi, rasanya yang nikmat di lidah membuat kian rutin dimakan dan jadi sajian favorit warga. Saya coba yang ini ya, yang sedikit gosong tapi kering jadi ya. Makanya harus digigit, ditarik-tarik. Kok copotnya banyak, terlalu kering ya? Coba makan dari sebelah sini. Dari sini ya? Nah. Yang tadi terlalu kering ya? Enak loh rasanya. Manis-manis ya? Ada manis-manisnya, betul. Padahal tidak ada gula tuh. Iya. Manis? Manis beneran. Ada yang kiri kan? Oh, kiri ya? Tak hanya kian yang dihidangkan, rupanya ada menu lain hari ini. Wah, mantap nih!
Nah ini Kepulangnya sedikit ya. tangkapan di sini juga nih. Kalau misalkan bosan dengan ikan, ada ini juga ya Om. Iya. Lihat deh, masih panas jadi saya pakai daun. Ini biasa disebut apa di sini Om? Kambii. Kambii. Saya pernah makan ini juga di daerah apa? Utara sana. Itu namanya gonggong. Di Derawan juga namanya gonggong. Cobain ya. Kalau bahasa di sini bilang kambii. Kambii. Ini nikmat sekali. Pak, lebih nikmat kalau pakai saus, Pak. Iya. Ini jenis yang beda nih. Ya, jenis yang beda. Kalau tadi Itu gonggong, namanya turel. turil. Turel. Turel. Oh, namanya bagus ya. Turel. Cara mengambilnya juga wow. Coba. Kay punya ragam tawaran kuliner menarik. Tapi nggak afdol kalau tak ikut mengintip cara mencarinya. Jadi, yuk kita cari Kian si cacing laut. Di pantai surut seperti ini, Kian si hewan pesisir yang unik akan menjadi buruan saya. Kian tak kalah nikmat dari ikan, udang, ataupun cumi yang biasa dijajakan di pasar. Warga desa Warbal sering mencari Kian di pesisir pantai Murtafur, Kay, Maluku Tenggara. Nah, begini cara penggunaannya. Jadi, batang yang tadi dicari di hutan ini untuk mencari yang dinamakan Kian. Kian. Ini dibuka-buka seperti ini dengan parang. Lihat ini sudah banyak hasilnya. Tapi belum juga ketemu Kian. Di permukaan tempat Kian bersembunyi biasanya akan terlihat lubang. Nah, lubang inilah yang jadi digunakan sebagai tanda untuk mencari Kian. Nih yang kayak gini. Katanya ciri-cirinya tuh ada sedikit menyembul pasirnya, terus ada bolong di tengah toh. Ya. Nah ini seperti ini sudah. Betul? Namanya cacing laut, tapi mencari Kian di tengah sengatan panas benar-benar menguras tenaga. Tapi akhirnya, inilah Kian pertama kami. Nah itu. Wah dapat. Kian ini seperti ini toh. Nah, di sini dibela lagi mah. Nanti dibela. Ini yang disebut Kian. Kian. Ya saya kayak pernah melihat ini. Ini yang bagian mulutnya yang mana Om? Mulutnya ya itu yang ada Yang di ditusuk atas. itu ya. Ditusuk. Ini ditusuk ini. Dibela lagi baru dikeluarkan pasir di dalam perut. Kian merupakan cacing laut yang masuk dalam keluarga sipun sulus. Bentuknya yang panjang dan bulat serta tanpa otot gelang membuat Kian bisa bergerak menggeliat seperti ini. Selain itu, cacing laut ini tidak punya darah berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin atau sel darah merah. Nah ini adalah isi perutnya. Umumnya nih oleh pasir. Jadi memang si Kian ini memakan pasir dan dia menyaring zat-zat partikel organik yang ada di pasir tersebut sebagai sumber makanannya. Ini carinya susah-susah gampang. Waktu yang paling cocok untuk mencari Kian sang cacing adalah saat air laut surut. Selain mudah untuk mencari tanda sarang cacing, di saat surut kita bisa bergerak lebih bebas untuk mencari. Yap, terbukti saat surut adalah saat yang tepat. Setelah cacing pertama, target buruan berikutnya pun berdatangan. Sekarang kita coba bagaimana mencari cacing ini. Udah potong. Tampaknya bukan pekerjaan yang mudah. Tapi sebetulnya ini bisa menggunakan tali ya Om ya? Ya, tali talinya bisa. khusus. Tali bisa. Kali baru bagus. Katanya kalau emang ada isinya tuh seperti ada yang menyedot. Iya. Ya. Tapi yang saya rasa tidak ada apa-apa. Mungkin tidak ada. Tidak sesederhana bentuk tubuhnya. Cacing Kian membuat saya harus benar-benar bersabar dalam perburuan kali ini. Jika telah termakan, cacing tidak bisa langsung ditarik dengan pergerakan yang cepat.
pelan-pelan dan penuh perasaan. Iya, tarik ulur, tarik ulur. Berhasil. Ya, panjang itu. Balot. Jadi kalau tadi saya belajar tekniknya sedikit itu sedikit main tarik ulur ya Pak ya? Ya. Ditarik, lalu dikasih lagi, tarik lagi. Itu biar dia tidak putus ya. Terus. Untuk bisa melihat ular mematikan ini, kita harus menyeberang ke sebuah pulau kecil tepat di seberang desa Ohai Revav. Tak bisa sembarangan orang datang ke Pulau Ular. Aturan mainnya harus terlebih dahulu meminta izin kepada para leluhur melalui penjaganya. Seperti yang saya ajak kali ini, Pak Yus. Jadi, yang saklim. Nabubub itu full minam dalam. Tahu, mabran. Ularnya Kelas 7. bergerak. Amin. Kini saatnya menguji keberanian masuk ke Pulau Ular. Nah itu tuh yang kedua. Lihat tuh di antara celah-celah itu ternyata memang ular laut ini sangat fleksibel ya. Dia bisa ke tempat yang sempit sekalipun seperti ini. Jadi kita harus hati-hati kalau ke karang-karang seperti ini untuk lihat jangan-jangan ada ular laut di belakang ini. Ini ada satu lagi tapi ya tetap cuma kelihatan hitam putih doang dari bawah. Dia nyelip dari atas ini ada lubang-lubang. Tuh lihat tuh. Jadi ini tuh mengandung bisa neurotoksin yaitu menyerang saraf. Itu untuk mematikan manusia tuh katanya butuh cuma 1,5 mg. Sedangkan dia sekali gigit bisa keluar sekitar 15 mg alias 10 kalinya yang sudah bisa bikin manusia ya modar. Masyarakat Kampung Revav percaya bahwa ular laut ini merupakan ular suci. Tapi bagi petualang yang hobi bermain di lautan, harus waspada jika bertemu ular laut. Jangan bermain-main, apalagi diganggu. Sekeluarga yang berasal dari keluarga Bali, mereka keluar dari tanah laut ke sini mencari tempat. Petualangan sensasi hewan alam Kepulauan Kei belum selesai. Demi bertemu yang satu ini, saya harus menyelam di perairan wilayah Bair. Target kita itu untuk melihat ular laut atau kobra laut, Olive snake. Yap, ayo bermain sekali lagi dengan reptil laut. Yang kita cari kali ini juga berbisa. Namanya Olive sea snake atau Aiphisurus laevis. Sebetulnya ini lebih berbahaya dari kobra ya si bisanya ya. Jadi untuk nanti kalau ketemu kita tetap harus jaga jarak ya. Meskipun itu kelihatannya jinak, lucu-lucu gitu. Tapi itu kalau kena gigit berapa detik kali? Berapa menit? Tinggal hitungan. Oh tinggal hitungan langsung bye. Oke lah kita siap-siap. Baik-baik, mari-mari. Mengetahui fakta reptil yang menjadi target penyelaman kali ini punya racun yang mampu membunuh 60 orang dewasa. Saya dibuat waspada sejak pertama kali masuk ke dalam air. Mencari Olive sea snake tidak mudah. Setelah lama mencari, akhirnya yang kami tunggu datang juga. Itu dia, sang ular laut berbisa Olive sea snake. Di darat, ular ini bergerak lambat. Tapi di laut, ia sangat lincah dan mematikan. Bahkan terkenal sebagai monster lautan. Dengan hati-hati saya berusaha mengabadikan keanggunan sang ular. Tentu saja dengan selalu menjaga jarak aman. Penyelaman seperti ini tak bisa main-main. Harus tenang dan tidak melakukan gerakan tiba-tiba.
Olive sea snake tak heran diklaim paling berbisa. Tergigit ular ini akan menimbulkan reaksi rhabdomyolysis atau pecahnya jaringan otot secara cepat yang berujung kelumpuhan pada fungsi vital tubuh. Puas mengabadikan Olive sea snake, saatnya melihat keindahan Bair dari atas. Ini kayak ini memang tidak hanya indah di bawah laut tapi juga di atasnya, lihat. Ini karang yang terangkat ya Om ya? Ya, Jadi kita kapal-kapal tuh biasanya di antara karang-karang ini, terus udah gitu airnya jernih banget, crystal clear, warnanya hijau, ada toska-toskanya, langitnya biru, juara. Kayak ini memang surga tersembunyi. Terus kita akan masuk ke sana tuh untuk ke tempat diving, lorong mati rasa namanya. Kenapa Om? Ini terinspirasi dari lagu Ambon yang judulnya Mati Rasa. Beta Mati Rasa. Nyanyikan. Langsung malu-malu semua. Ya, Bair bagian dari Kepulauan Kei menjanjikan destinasi wisata baru di timur Indonesia. Ada satu lagi yang harus dilakukan ketika mengunjungi Bair, yakni berenang di birunya danau yang berada di tengah pulau. Ini kita akan ke danau yang kata bapak motorisnya itu belum pernah ada yang masuk ke sini, baru kita. Enggak sih, orang-orang setempat memang sudah, tapi untuk turis-turis baru kita. Ini dia danaunya.